Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa UTMJ jurusan manajemen semester 6. Kali ini saya ingin mempresentasikan judul skripsi saya, Sempro, yang bertema pemasaran, yaitu yang berjudul pengaruh kualitas layanan dan kemudahan penggunaan aplikasi KRL Akes terhadap kepuasan pelanggan KRL Komuter Lain di wilayah Jakarta Selatan. Dengan dosen pembimbingnya Bapak Muhammad Rizal dan dosen pengampu Profesor Nurlelawati. Kali ini variabel yang akan saya jelasi ialah variabel independen 1 dan variabel independen 2, X1 dan X2. Lalu kemudian ada variabel dependen Y dan variabel moderasi. Jadi saya menggunakan 4 variabel. Ya. Latar belakang skripsi saya akan saya jelaskan. Nah, jadi KRL Komuter Lain itu menjadi transportasi vital bagi mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, khususnya di Jabodetabek. Namun, meningkatnya keluhan terhadap padatnya jadwal, ketepatan waktu, serta fasilitas layanan menunjukkan bahwa kualitas layanan masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan kepuasan penumpang secara maksimal lagi. Selain itu, PT KAI Komuter menyediakan aplikasi yang bernama KRL Akes untuk mempermudah informasi perjalanan bagi pengguna KRL. Aplikasi ini menawarkan fitur seperti pelacakan jadwal, rute, dan pemberitahuan jadwal secara real time. Namun, seperti yang telah saya cek di di forum aplikasi, yaitu di Play Store, aplikasi ini masih menunjukkan rating yang rendah, yaitu 2, 4, dan 5, sehingga masih menunjukkan kendala teknis yang masih berdampak pada kenyamanan pengguna. Ya. Kemudian kepuasan pelanggan juga mencerminkan terpenuhnya harapan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Faktor-faktor seperti kenyamanan, kemudahan akses aplikasi, dan kepastian waktu keberangkatan kereta menjadi penentu utama dalam menilai keberhasilan layanan KRL ini. Jadi penelitian ini dilakukan untuk merespon realitas meningkatnya jumlah pengguna KRL yang tidak diiringi dengan peningkatan kualitas layanan dan optimalisasinya aplikasi digital seperti KRL Akes. Ya. Selanjutnya, untuk di bagian identifikasi masalah, di identifikasi masalah ini ada 3, yaitu aplikasi KRL Akes memiliki jumlah fitur unggulan, namun masih banyak pengguna KRL yang mengeluhkan kendala seperti kesulitan registrasi atau kendala lainnya seperti jadwal yang tidak akurat. Selanjutnya ada kualitas pelayanan KRL masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kepadatan penumpang yang tinggi di jam-jam sibuk, hingga kedatangan kereta yang kadang tidak menentu. Selanjutnya itu faktor-faktor kepuasan pengguna KRL menjadi hal yang sangat terpenting, sehingga kemudahan aplikasi, ketepatan waktu, serta kenyamanan menjadi faktor yang utama. Selanjutnya ada rumusan masalah. Seberapa besar pengaruh kemudahan aplikasi KRL Akes terhadap kepuasan penumpang KRL Jakarta Selatan? Selanjutnya itu, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan penumpang KRL di Jakarta Selatan? Selanjutnya, apakah gangguan pada fitur aplikasi KRL Akes berpengaruh pada kepuasan penumpang KRL di Jakarta Selatan?
dan apakah persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan penumpang di Jakarta Selatan. Selanjutnya ada tujuan masalah. Ya, tujuan masalah ini satu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemudahan pengguna aplikasi KRL Akes terhadap kepuasan penumpang KRL Jakarta Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan penumpang KRL Jakarta Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh gangguan yang terjadi pada aplikasi KRL Akes terhadap kepuasan penumpang KRL Jakarta Selatan. Yang keempat, untuk mengetahui persepsi penumpang terhadap kualitas layanan yang memengaruhi kepuasan penumpang KRL Jakarta Selatan. Manfaat penelitian. Ya. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Ya. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen pemasaran dan perilaku konsumen, yaitu dengan fokusnya pada pengaruh kualitas layanan dan kemudahan digital terhadap kepuasan pelanggan, khususnya di sektor transportasi publik seperti KRL. Dan juga semoga penelitian ini dapat diharapkan dapat memperkaya referensi-referensi selanjutnya dalam bidang layanan transportasi umum, khususnya yang berbasis digital. Yang kedua, ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga untuk mengembangkan fitur-fitur pada aplikasi KRL Akes demi kepuasan penumpang KRL itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai media aspirasi terhadap layanan yang mereka gunakan sehari-hari, sehingga dapat mendorong kenyamanan dan juga kemudahan selama perjalanan. Kerangka berpikir. Ya. Di bagian kerangka berpikir ini ada beberapa hipotesis yang akan saya jelaskan. Di H1 itu saya menulis adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan penumpang KRL di Jakarta Selatan. Yang bagian H2, adanya pengaruh yang signifikan antara kemudahan penggunaan aplikasi KRL Akes terhadap kepuasan penumpang di Jakarta Selatan. Yang ketiga, untuk bagian variabel literasi digital, literasi Z, yaitu untuk memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan penumpang KRL di Jakarta Selatan. Jadi saya menggunakan literasi digital itu sebagai variabel moderasi. Ya. Selanjutnya H4 itu literasi digital memoderasi hubungan antara kemudahan penggunaan aplikasi KRL Akes dan kepuasan pengguna di Jakarta Selatan. Ya. Selanjutnya ada kinerja dan operasional dimensi dan indikator variabel saya. Ya. Untuk di bagian variabel X1 yaitu yang kualitas pelayanan. Ya, saya menggunakan metode SafeQual. Ya. SafeQual itu ialah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan dan perspektif konsumen. Nah, ini ada sebuah teori ya. Ya, teori ini dikembangkan oleh Parasuman dan Berry pada tahun 1983. Ya. Adapun dimensi-dimensi ini antara lain satu, tangibles atau bukti fisik. Yang kedua itu reliability atau keandalan. Yang ketiga itu ada responsiveness atau daya tanggap. Yang keempat itu ada assurance, jaminan, dan juga empati atau empati. Ya. Adapun indikator metode SafeQual ini antara lain ialah alasan mengapa saya menggunakan indikator SafeQual ini, yaitu untuk karena kualitas pelayanan terhadap kenyamanan serta kebersihan di stasiun atau di dalam kereta. Nah, selanjutnya SafeQual akan digunakan pada kualitas pelayanan terhadap penampilan staf yang rapi dan sopan
seperti petugas. Kualitas pelayanan terhadap ketersediaan fasilitas pendukung seperti papan informasi, tempat duduk, atau toilet. Selanjutnya, kualitas pelayanan terhadap konsisten dalam pelayanan kereta, baik petugas, sistem operasional, maupun dari segi kondisi kereta. Selanjutnya, kualitas pelayanan terhadap ketepatan waktu keberangkatan maupun kedatangan kereta. Selanjutnya, kualitas pelayanan terhadap kesigapan staf dan dalam menjalankan prosedur pelayanan seperti petugas di stasiun atau di dalam kereta. Ya. Selanjutnya ada dimensi variabel X2 saya, yaitu penggunaan aplikasi KRL AKES. Ya. Pada dimensi X2 ini, saya menggunakan sebuah teori yang bernama teknologi acceptance model. Ya. Acceptance model ini adalah suatu teori untuk mengukur penggunaan suatu aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan yang mana model ini sangat relevan. Jadi dimensi ini, teori ini sudah diperkenankan oleh seseorang yang bernama Davis ya pada tahun 1989. Adapun indikator ini saya gunakan untuk penggunaan aplikasi KRL AKES terhadap proses pencarian rute kereta atau informasi stasiun yang cepat dan efisien. Lalu penggunaan aplikasi KRL AKES terhadap kemudahan dalam memahami informasi yang disajikan oleh aplikasi. Yang ketiga, penggunaan aplikasi KRL AKES terhadap kecepatan akses fitur serta kecepatan proses login aplikasi. 4. Penggunaan aplikasi KRL AKES terhadap aplikasi yang dapat memberikan informasi jadwal keberangkatan maupun kedatangan kereta secara real time. Selanjutnya, penggunaan aplikasi KRL AKES terhadap aplikasi yang dapat memperlihatkan posisi kereta dengan secara akurat. Selanjutnya ada variabel Y saya atau variabel dependent saya yang bernama yaitu kepuasan penumpang. Ya. Jadi untuk mengukur kepuasan penumpang itu sendiri, saya menggunakan sebuah teori yang bernama Customer Satisfaction Index atau CSI. Jadi model CSI ini menggunakan metode yang pada umumnya digunakan untuk menggunakan indeks kepuasan pelanggan. Ya. Selain melihat faktor kepuasan secara umum, dimensi GSI ini juga mempertimbangkan tingkat kepentingan dari setiap faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Ya, faktor-faktor tersebut mencakup dimensi yang telah disebutkan sebelumnya seperti ketepatan waktu, kenyamanan fasilitas, serta kemudahan penggunaan aplikasi. Ya. Adapun indikator-indikator yang digunakan pada teori ini yaitu untuk kepuasan terhadap ketepatan waktu, kepuasan penumpang terhadap kenyamanan fasilitas, lalu kepuasan penumpang terhadap kemudahan akses informasi seperti KRL AKES. Ya. Waktu dan tempat penelitian. Ya. Untuk waktu dan tempat penelitian saya akan direncanakan di stasiun-stasiun KRL di Jakarta Selatan dengan volume penumpang KRL yang cukup tinggi. Target stasiun yang akan saya kunjungi nanti ialah di stasiun Manggarai yang merupakan stasiun sentral terbesar dan terpadat di Jakarta Selatan. Lalu selanjutnya ada stasiun Tebet dan stasiun Duren Kalibata. Untuk penyebaran kuesioner akan dilakukan dengan responden maksimal 50 orang. Ya. Untuk metode pengumpulan datanya akan diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu melalui online ya, aplikasi melalui media sosial kepada para penumpang KRL di wilayah-wilayah Jakarta Selatan. Adapun penyebaran secara langsung akan dilakukan di beberapa stasiun seperti yang telah saya sebutkan, yaitu di stasiun Manggarai, stasiun Tebet, dan stasiun Duren Kalibata.
Ya. Namun karena keterbatasan akses, nanti penyebaran kuesioner juga akan dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, yang di mana ada komunitas-komunitas KRL. Untuk jenis datanya, saya menggunakan data primer. Data primer ini diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu penumpang KRL itu sendiri, yang melalui penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait terhadap persepsi mereka atas kualitas pelayanan KRL yang mereka gunakan sehari-hari. Ya, selanjutnya akan diberi pertanyaan-pertanyaan mengenai kemudahan akses informasi dalam penggunaan aplikasi KRL Akes, serta menanyakan kendala-kendalanya. Ya. Selanjutnya penelitian akan ditanyakan kepada penumpang tentang tingkat kepuasan mereka sebagai penumpang. Ya. Sekian presentasi metodologi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.